Halo, Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk adik-adik yang ada di rumah. Selamat bergabung dalam ibadah sekolah minggu Komisi Samuel hari ini. Apa kabar? Ya, Lausa berharap pagi hari ini adik-adik yang ada di rumah semuanya dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik, biarpun kita beribadah secara online, tetapi Lausa berharap itu semua tidak akan mengurangi rasa sukacita kita, rasa semangat kita untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Mari adik-adik siapkan Alkitabnya, duduk yang baik, dan kita segera akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pagi ini, kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan, pertolongan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan boleh berjalan dengan baik dan lancar sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita semua merasa bahagia. Hari ini kita boleh untuk memuji memuliakan Tuhan, biarpun di situasi dan kondisi saat ini, tetapi kita tetap bersukaria, kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Untuk itu kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian yang berkata, hari ini kurasa bahagia. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau
Nah, adik-adik, hari ini adalah harinya Tuhan. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu juga adalah harinya Tuhan. Dan hari ini juga harinya Tuhan. Jadi kita tetap semangat, kita tetap bersukaria untuk memuji Tuhan. Untuk itu mari kita angkat pujian dengan lagu yang berkata, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Surya. Tetapi sebelumnya itu kita memuji Tuhan dengan lagu pujian yang berkata, Alkitab buku terindah. Alkitab buku terindah. Alkitab itulah namanya, Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya, Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lause Surya. Kepada Lause Surya dipersilakan. Shalom adik-adik. Ya, mari kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh sukacita ketika kami bisa bangun, kami boleh kembali lagi beribadah. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan juga bersyukur. Amin. Sekali lagi, Lause Surya kasih salam ke adik-adik semua. Shalom. Ya, senang Lause Surya boleh membawakan firman buat adik-adik pada hari ini. Meskipun online, kita tetap harus sukacita ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi gara-gara online, Lause Surya nggak tahu nih adik-adik, di rumah udah bangun atau belum? Udah siap dengar firman Tuhan atau belum?
Atau jangan-jangan ada yang masih belum ngumpul nyawanya? Nah, sebenarnya hari Minggu ini kenapa sih kita harus menspesialkan, kita harus beribadah sama Tuhan di hari Minggu ini? Nah, kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan. Sebenarnya kalau hari Minggu itu enaknya ngapain ya kita sebagai anak-anak Tuhan? Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Kejadian 2, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-3. Kejadian 2, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-3. Kalau sudah, lalu Surya akan bacakan buat kita sekalian. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, kita 3 minggu sudah belajar tentang penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6. Nah, kalau Surya ulangi lagi ya, hari pertama itu Allah menciptakan terang. Lalu di hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala, Allah memisahkan daratan dan lautan. Terus hari ketiga, masih ingat Allah menciptakan apa? Hewan-hewan? Benda-benda langit? Bukan ya, hari ketiga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Dan hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang langit seperti matahari, bulan, bintang. Nah, hari kelima Allah menciptakan burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan pada hari ke-6 Allah menciptakan manusia dan hewan-hewan di darat. Itu minggu lalu Lause Amel menceritakan bagaimana Allah menciptakan manusia itu. Nah, pada hari ke-7, setelah 6 hari Allah bekerja, lalu Alkitab tadi bilang apa? Beristirahatlah Allah. Kita lihat ya di ayat yang kedua. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Allah berhenti. Wah, kalau Allah berhenti maksudnya gimana tuh? Nah, Allah berhenti ini bukan berarti ketika Allah sudah menciptakan bumi dan segala isinya, sudah selesai, Allah meninggalkannya. Enggak ya adik-adik. Mungkin kita berpikir kalau istirahat itu tidur, pergi. Tetapi Allah tidak. Pada hari ke-7 Allah berhenti dan beristirahat itu tetap Allah memberkati dan mengkuduskan hari ke-7 itu. Allah memberkati dan mengkuduskan hari ke-7 itu. Kita bisa lihat ya pada hari ke-1 sampai hari ke-6 Allah bilang, maka segala sesuatunya itu sangat amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Tetapi pada hari ke-7 Allah beristirahat dan mengkuduskannya. Maksudnya apa ya? Memberkati dan mengkuduskannya. Nah, ini sama halnya seperti di dalam Keluaran. Di dalam Keluaran 20 ayat 8. Kita bisa buka Keluaran 20 ayat 8. Ini kisah di mana bangsa Israel setelah keluar dari tanah Mesir, lalu Allah memberikan 10 perintah Allah. Dan perintah keempat adalah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Allah memerintahkan umat Israel untuk mengkuduskan hari Sabat. Kenapa sih perlu dispesialkan begitu ya? Kita coba buka lagi Alkitab kita dari Keluaran 31 ayat 12 sampai 17. Alkitab dikasih judul peringatan untuk mengkuduskan hari Sabat. Nah, Allah memerintahkan umat Israel itu untuk mengkuduskan hari Sabat. Kenapa? Karena selama 6 hari umat Israel itu bekerja. Pagi, siang, sore bekerja, mengumpulkan makanan, supaya umat Israel bisa hidup. Dan spesial, pada hari ke-7 umat Israel harus beristirahat, harus mengkuduskannya. Untuk apa? Untuk umat Israel mengingat lagi kebaikan Tuhan. Sekali lagi, untuk mengingat kebaikan Tuhan. Apakah selama hari pertama sampai hari ke-6
umat Israel tidak merasakan kebaikan Tuhan? Tentu merasakan. Maka dari itu hari ke-7 umat Israel diminta untuk mengingatnya. Dan terlebih lagi, Allah memerintahkan untuk mengkuduskannya dalam artian umat Israel harus memuji Tuhan, harus beribadah kepada Tuhan. Dan kalau kita baca di dalam Keluaran 31, ini adalah perintah, ini adalah perjanjian Allah dengan umatnya turun-temurun dan perjanjian yang kekal. Umat Israel harus mengkuduskan hari Sabat terus turun-temurun. Bahkan sampai hari ini kita sebagai orang-orang percaya harus mengkuduskan hari Sabat. Kita diminta untuk menikmati Tuhan pada hari Sabat dan kita diminta untuk memuji Tuhan. Ya, kita beribadah. Kenapa? Makanya hari Minggu, hari Sabat ini kita memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kita mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Terus Lause, kalau hari Minggu boleh nggak kita main game? Atau misalnya kita nonton YouTube? Atau misalnya ya udah bangunnya lebih siang. Tentu itu boleh-boleh saja ya. Itu sah-sah saja. Tetapi Lause ingatkan bahwa hari Sabat, kalau zaman sekarang hari Minggu ini kita benar-benar beribadah mengingat kembali kebaikan Tuhan. Kalau hari Sabat ngomongin boleh, nggak boleh, itu sama aja sama kayak orang Farisi. Ingat orang Farisi itu siapa? Itu adalah orang-orang yang pintar sekali hukum Taurat. Orang-orang Farisi ini menentang Yesus ketika ia menyembuhkan orang-orang yang sakit pada hari Sabat. Nah tentu ketika Yesus datang ke dunia, dia ini menjadi penggenapan hukum Taurat. Dan bahkan ia menjadi kepenuhan dari hari Sabat. Itu tuh artinya apa? Allah itu melihat manusia setelah jatuh di dalam dosa, manusia terus mikirin dirinya sendiri. Kerja terus, bahkan bisa jadi lupa sama hari Sabat. Manusia itu capek karena terus memikirkan diri sendiri. Maka dari itu Allah memberikan Yesus Kristus, pemenuhan dari hari Sabat itu untuk manusia. Kita lihat di Matius 11 ayat 28. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Nah Yesus ini kepenuhan dari hari Sabat di mana kita bisa merasakan istirahat. Kita bisa sungguh-sungguh merasa bebas dan mengingat kebaikan Tuhan. Karena di dalam Kristus itulah ada kebaikan Allah. Kebaikan kayak gimana Lause? Kebaikan dari hidup yang kekal. Ketika Kristus lahir, ketika Kristus hidup, dan ketika Kristus mati, kita sudah bebas dari dosa. Kematian Kristus di kayu salib membebaskan kita dan melegakan kita. Sehingga akhirnya kita bisa menikmati Tuhan kembali. Kita bisa istirahat sepenuhnya. Maka dari itu hari Sabat itu bukan lagi masalah boleh dan gak boleh. Tetapi kira-kira apa yang kita lakukan menyenangkan Tuhan atau tidak. Kira-kira apa yang kita kerjakan, main game, nonton, atau jalan-jalan, apapun kira-kira yang kita lakukan ini baik gak ya? Kira-kira menyenangkan Tuhan gak ya? Maka dari itu sebenarnya hari Sabat, hari Minggu ini, mari kita gunakan untuk memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, mengingat segala kebaikan yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Termasuk Ia yang telah memberikan hidup yang kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi kami boleh beristirahat, kami boleh menikmati sepanjang minggu ini dari Senin sampai Jumat kami sekolah, kami mengerjakan tugas, dan pada hari Minggu kami boleh memuji dan mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, anak-anak-Mu, biar kami boleh menikmati setiap Sabat yang Tuhan berikan. Kami boleh memuji Tuhan dan kami boleh mengingat kembali kebaikan Tuhan. Tuhan tolong kami, biar kami dari kecil, dari sekolah minggu, kami boleh sungguh-sungguh mengingat dan mengkuduskan hari Sabat ini. Supaya kami tidak mementingkan diri kami terus.
Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Pak Lause Surya ingin mengajak adik-adik, ingin menantang adik-adik hari ini coba ingat 3 kebaikan Tuhan selama sepanjang minggu ini. Kalau sudah ingat, Lause Surya harap adik-adik bisa bilang ke orang tuanya dan orang tuanya bisa share di grup WhatsApp yang ada, yang sudah ada. Itu saja. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita. Dan buat adik-adik yang akan memberikan tanda ungkapan syukur, boleh mama dan papa kirimkan di rekening gereja ya. Nah, untuk itu mari kita memuji Tuhan dengan lagu pujian yang berkata bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat ini Tuhan kami telah memberikan persembahan kami sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Dan yang masih sisa pada diri kami masing-masing Tuhan, kiranya Tuhan berkati, biarlah kami menggunakan dengan baik untuk kebutuhan dan kehidupan kami yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang berkata KASIH. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur karena kasih dan pertolongan Tuhan senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami telah selesai beribadah, kiranya semuanya itu boleh terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kita hari ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.